Halo sahabat sehat InfoLabMed, selamat datang kembali di channel kami, InfoLabMed. Hari ini kita akan membongkar fenomena yang dialami hampir semua orang. Rasa lelah, kronis, atau sering capek. Bahkan setelah tidur yang cukup, Anda mungkin berpikir, paling kurang tidur atau cuma butuh kopi. Tapi bagaimana jika rasa lelah yang terus-menerus ini bukan masalah sepele? Rasa capek yang menetap bukanlah hal yang bisa diatasi hanya dengan minum kopi. Ini adalah sinyal dari tubuh bahwa ada 4 masalah mendasar di tingkat seluler yang harus kita perbaiki. Keempat masalah ini saling terkait erat, menciptakan lingkaran setan kelelahan yang sangat sulit diputus. Mari kita bedah satu persatu dan temukan solusinya. Penyebab pertama adalah kerusakan mitokondria dan kekurangan oksigen. Pernah dengar soal mitokondria? Sahabat sehat InfoLabMed, bayangkan, dia sebagai pembangkit listrik super kecil di dalam setiap sel kita. Fungsi utamanya adalah mengubah makanan menjadi energi untuk seluruh aktivitas tubuh, mulai dari berpikir hingga berlari. Menariknya, semakin sehat dan bugar seseorang, semakin banyak mitokondria sehat yang dimilikinya dalam setiap sel. Sebaliknya, orang yang kurang sehat, sering sakit, atau jarang bergerak, cenderung memiliki banyak mitokondria yang rusak atau pensiun dini. Kerusakan ini jelas mengurangi kemampuan sel kita untuk menghasilkan energi secara efisien. Coba bayangkan, jika pembangkit listrik di kota Anda banyak yang rusak, pasti pasokan listrik menurun drastis kan? Nah, sahabat sehat InfoLabMed, hal yang sama terjadi di tubuh kita. Ketika pabrik energi seluler kita rusak, output energi pun anjlok. Hasilnya, tentu saja kelelahan, lesu, dan tidak bertenaga. Jadi, bagaimana solusinya? Kita harus memperbanyak jumlah mitokondria yang sehat dan meningkatkan pasokan oksigen ke sel. Caranya adalah melalui olahraga teratur dan perbaikan gaya hidup. Olahraga, terutama yang memacu jantung dan pernapasan, akan merangsang tubuh untuk membentuk sel-sel baru yang dilengkapi dengan mitokondria yang lebih kuat dan lebih banyak, serta meningkatkan aliran oksigen ke seluruh jaringan. Dengan begitu, pabrik energi kita kembali bekerja optimal. Sekarang, kita masuk ke masalah kedua, yang merupakan konsekuensi langsung dari kerusakan mitokondria tadi, yaitu peningkatan asam laktat akibat fermentasi. Sahabat sehat InfoLabMed, mungkin terdengar rumit, tapi sebenarnya sederhana. Ketika mitokondria pabrik energi kita yang seharusnya menggunakan oksigen rusak, sel kita tidak menyerah begitu saja. Ia akan mencari jalan pintas untuk mendapatkan energi. Sel kemudian beralih ke proses yang disebut fermentasi, yang terjadi di bagian lain sel, yaitu sitoplasma, bukan lagi di mitokondria. Sayangnya, proses fermentasi ini adalah cara kotor untuk menghasilkan energi. Kenapa kotor? Karena ia menghasilkan produk sampingan berupa asam laktat. Sahabat sehat InfoLabMed, Anda mungkin pernah merasakan efeknya setelah olahraga berat. Otot terasa pegal dan kaku. Itulah kerja asam laktat. Nah, jika ini terjadi terus-menerus karena mitokondria rusak, kadar asam laktat dalam tubuh akan meningkat. Hal ini menyebabkan lingkungan internal tubuh menjadi lebih asam. Inilah yang membuat kita mudah merasa pegal-pegal, nyeri otot, letih, dan selalu ingin segera rebahan atau istirahat. Ini adalah tanda bahwa sel Anda sedang berjuang keras menghasilkan energi dengan cara yang tidak efisien dan merugikan. Selanjutnya, mari kita gali lebih dalam ke akar penyebab kerusakan mitokondria itu sendiri. Penyebab ketiga adalah inflamasi kronis. Inflamasi atau peradangan kronis tingkat rendah adalah pemicu utama kerusakan seluler dan mitokondria. Sahabat sehat InfoLabMed, ini seperti api kecil yang terus-menerus membakar di dalam tubuh Anda tanpa Anda sadari. Apa yang memicu inflamasi kronis ini? 3 faktor utamanya adalah stres yang berlebihan, kurang istirahat yang berkualitas, dan terkadang juga ada masalah pada organ vital seperti ginjal yang tidak berfungsi optimal. Inflamasi kronis menciptakan lingkungan yang sangat buruk bagi sel. Kondisi ini bisa menyebabkan berbagai masalah, seperti hipertensi atau tekanan darah tinggi. Namun yang paling krusial, peradangan ini mengurangi oksigenasi, alias pasokan oksigen,
ke jaringan di seluruh tubuh. Sahabat sehat InfoLabMed, kekurangan oksigen inilah yang kemudian merusak mitokondria, dan lingkaran setan kelelahan pun berlanjut. Untuk mengatasi hal ini, manajemen stres menjadi sangat penting. Kita harus belajar memilah kapan waktunya untuk bekerja keras dan fokus, dan kapan waktunya untuk benar-benar rileks dan beristirahat total. Manajemen stres yang baik itu melalui meditasi, hobi, atau sekadar mengambil jeda, adalah kunci untuk memadamkan api peradangan dan memperbaiki aliran oksigen di dalam sel. Terakhir, kita akan membahas penyebab keempat yang sangat relevan di era modern ini, yaitu hiperinsulinemia, atau tingginya kadar insulin dalam darah secara terus-menerus. Sahabat sehat InfoLabMed, kondisi ini seringkali terjadi karena kebiasaan kita yang sering memasukkan karbohidrat atau gula secara berlebihan, entah itu saat sarapan, makan siang, maupun makan malam. Nasi, roti, mie, kue, minuman manis, semuanya memicu lonjakan insulin. Saat kadar insulin selalu tinggi, otak kita cenderung menjadi manja dan bergantung sepenuhnya pada gula sebagai satu-satunya sumber energi. Masalah muncul ketika kadar gula ini turun sedikit saja. Kita akan mengalami apa yang disebut neurohipoglikemia. Gejalanya, cepat merasa lemah, capek, mengantuk, sulit fokus, dan timbul keinginan kuat untuk makan lagi, terutama yang manis-manis, demi mendapatkan dorongan energi instan dari gula. Padahal, tubuh kita memiliki cadangan energi yang luar biasa besar dalam bentuk lemak. Namun, karena terbiasa dalam kondisi hiperinsulinemia, otak kita terus berteriak meminta gula. Sahabat sehat InfoLabMed, ini seperti punya tangki bensin cadangan penuh, tapi mobilnya tidak bisa beralih dari tangki utama yang sudah mau habis. Solusinya sederhana, namun butuh komitmen. Kurangi asupan karbohidrat olahan dan gula. Dengan mengurangi karbohidrat, kita memaksa dan melatih tubuh untuk beralih menggunakan cadangan lemak sebagai sumber energi utama. Proses ini disebut adaptasi lemak. Ketika tubuh sudah efisien dalam membakar lemak, Anda tidak akan mudah capek atau lemah. Bahkan jika Anda melewatkan waktu makan sekalipun, karena pasokan energi Anda menjadi jauh lebih stabil dan tahan lama. Jadi, sebagai kesimpulan, rasa capek kronis yang Anda alami bukanlah sekadar kurang tidur. Sahabat sehat InfoLabMed, ini adalah kombinasi kompleks dari 4 faktor utama. Pertama, kekurangan mitokondria sehat. Kedua, penumpukan asam laktat akibat proses fermentasi. Ketiga, adanya inflamasi dan stres kronis baik fisik maupun psikis, dan yang terakhir, hiperinsulinemia atau kecanduan gula di tingkat seluler. Kondisi-kondisi ini tidak hanya membuat Anda lelah, tetapi juga bisa merembet ke masalah lain seperti gangguan pencernaan, yang menyebabkan kekurangan vitamin karena nutrisi tidak dapat diserap dengan baik. Dengan memahami 4 pilar ini, dan mulai mengambil tindakan proaktif untuk memperbaiki kesehatan mitokondria, mengelola stres dengan lebih baik, dan menstabilkan kadar insulin Anda bisa memutus lingkaran setan kelelahan ini. Sahabat sehat InfoLabMed, Anda bisa mendapatkan kembali energi optimal Anda dan merasa lebih hidup setiap hari. Terima kasih telah menyimak sampai akhir video dari InfoLabMed. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa untuk like, bagikan video ini, dan subscribe ke channel InfoLabMed agar tidak ketinggalan konten-konten kesehatan lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.